Kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, dan Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Kediri juga disebut dengan nama Kerajaan Kadiri, Daha atau Panjalu, yang dimana pusat pemerintahannya terletak di Dahanaputra, Kediri, Jawa Timur. Berdirinya Kerajaan Kediri ini tidak lepas dari peran Raja Airlangga. Ia membagi daerah kekuasaannya menjadi dua bagian pada tahun 963 Masehi demi menghindari pertikaian yang dilakukan seorang Brahmana bernama Empu Barada. Dan Raja Airlangga membagi wilayah Kahuripan menjadi Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu menjadi Kediri yang dibatasi oleh Sungai Kawi dan Gunung Beratas. Kerajaan ini berlangsung dari abad ke-11 hingga abad ke-13. Kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas, yang berawal dari Jawa Tengah meluas hingga hampir ke seluruh daerah Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga masuk sampai ke Pulau Sumatera yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan pada saat itu semakin kuat ketika terdapat catatan dari kronik Cina yang bernama Kauf Kufei pada tahun 1178 Masehi, yang berisi tentang negeri paling kaya di masa Kerajaan Kediri, pimpinan Raja Sriwijaya. Bukan hanya daerah kekuasaannya saja yang besar, melainkan seni sastra yang ada di Kediri cukup mendapat perhatian. Dengan demikian, Kerajaan Kediri semakin disegani pada masa itu. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kediri dan perekonomian Kerajaan Kediri dapat kita ketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan bahwa Kerajaan Kediri merupakan penghasil beras terbanyak. Dan adapun barang-barang dagangan yang laku di pasaran seperti berupa emas, perak, daging, kayu cendana sampai ke gerabah. Dan pada saat masyarakat Kerajaan Kediri telah menggunakan uang emas sebagai alat pembayaran pajak rakyat berupa hasil dari bumi. Adapun kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta seperti yang disampaikan dalam kitab Ludaka. Dalam kitab tersebut disampaikan, tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tetapi berdasarkan tingkah lakunya. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Kertajaya adalah raja terakhir Kerajaan Kediri. Ia memakai lencana Garuda Mukha seperti Ria Airlangga. Sayangnya ia kurang bijaksana, sehingga ia tidak disukai oleh rakyat terutama kaum Brahmana. Dalam masa pemerintahannya, terjadi pertentangan antara dirinya dan para Brahmana atau kaum agama. Hal inilah akhirnya yang menjadi penyebab berakhirnya Kerajaan Kediri. Pertentangan itu disebabkan Kertajaya dianggap telah melanggar adat dan memaksa kaum Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Para Brahmana kemudian meminta perlindungan pada Ken Arok di Singasari. Kebetulan Ken Arok juga berkeinginan memerdekakan Tumapel atau Singasari yang dulunya merupakan bawahan Kediri. Dan pada tahun 1222 pecahlah pertempuran antara prajurit Kertajaya dan pasukan Ken Arok di desa Ganter. Dalam perperangan ini, pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan prajurit Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa Kerajaan Kediri, yang sejak saat itu menjadi bawahan Kerajaan Singasari. Runtuhnya Kerajaan Panjalu atau Kediri pada masa pemerintahan Kertajaya dikisahkan dalam kitab Para Raton dan kitab Negara Kertagama. Setelah Ken Arok mengangkat Kertajaya, kemudian Kediri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Singasari. Ken Arok mengangkat Jaya Sabda, putra Kertajaya, sebagai Bupati Kediri, dan
pada tahun 1258, Jaya Sabha digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Dan pada tahun 1271, Sastrajaya digantikan oleh putranya yaitu Jaya Katwang. Dan pada tahun 1292, Jaya Katwang menjadi Bupati Geleng-Geleng. Selama menjadi bupati, Jaya Katwang memberontak terhadap Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara karena dendam di masa lalu di mana leluhurnya yaitu Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanegara, Jaya Katwang membangun kembali kerajaan Kediri, namun hanya bertahan 1 tahun. Hal itu terjadi karena adanya serangan gabungan yang dilancarkan oleh pasukan Monggol dan pasukan menantu Kertanegara yaitu Raden Wijaya.